Selamat datang di channel YouTube kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pengolahan lahan tanaman padi agar mendapatkan hasil optimal. Yuk langsung saja tonton sampai habis video ini ya. Sebelum kita menanam padi, pengolahan lahan yang baik adalah kunci utama keberhasilan panen. Pengolahan lahan sangat penting karena lahan sawah merupakan sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman padi. Pertumbuhan padi sangat dipengaruhi oleh kualitas pengolahan lahan sebelum penanaman. Pengolahan bertujuan untuk mengubah sifat fisik tanah agar lapisan yang semula keras menjadi datar dan melumpur. Dengan begitu, gulma akan mati dan membusuk menjadi humus. Aerasi tanah menjadi lebih baik, lapisan bawah tanah menjadi jenuh air, sehingga dapat menghemat air. Pada pengolahan tanah sawah ini, dilakukan juga perbaikan dan pengaturan pematang sawah, serta selokan. Pematang atau galengan sawah diupayakan agar tetap baik untuk mempermudah pengaturan irigasi sehingga tidak boros air dan mempermudah perawatan tanaman. Ada dua sistem pengolahan lahan sawah, yaitu tradisional dan modern. Metode tradisional menggunakan bajak, singkal, dan cangkul, sementara metode modern menggunakan traktor tangan. Mari kita bahas langkah-langkah pengolahan lahan yang perlu dilakukan untuk hasil maksimal. Langkah pertama adalah membersihkan lahan dari jerami, sisa panen, rumput, dan gulma lainnya. Jerami dapat dipisahkan dan dikumpulkan di sekitar pematang untuk memudahkan proses pengolahan lahan. Pada musim kemarau, genangi tanah sawah dengan air selama beberapa hari agar pori-pori tanah terbuka dan tekstur tanah menjadi lembek. Setelah tanah lembek, kita siap untuk mengolahnya. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki pematang atau galengan sebelum memulai pengolahan lahan. Sebelum penggarapan tanah dimulai, pematang atau galengan harus dibersihkan dari rerumputan, diperbaiki, dan dibuat cukup tinggi. Fungsi utama untuk menahan air selama pengolahan tanah agar tidak mengalir keluar petakan, sebab dalam penggarapan tanah, air tidak boleh mengalir keluar. Fungsi selanjutnya berkaitan erat dengan pengaturan kebutuhan air selama ada tanaman padi. Saluran atau parit diperbaiki dan dibersihkan dari rumput-rumput. Kegiatan ini bertujuan agar dapat memperlancar arus air serta menekan jumlah biji gulma yang terbawa masuk ke dalam petakan. Sisa jerami dan sisa tanaman pada bidang olah dibersihkan sebelum tanah diolah. Pengolahan pertama dilakukan dengan cara membajak menggunakan bajak atau cangkul. Metode tradisional melibatkan hewan seperti sapi atau kerbau, sedangkan metode modern menggunakan traktor tangan. Tujuan dari pembajakan adalah membalikkan lapisan tanah agar sisa-sisa tanaman terbenam. Adapun manfaat dari pembajakan adalah sebagai berikut. Satu, pemberantasan gulma. Sebab dengan pembajakan, tumbuhan dan biji gulma akan terbenam. Dua, menambah unsur organik. Karena pupuk hijau yang berasal dari rumput akan terbenam dan tercampur dengan tanah. Tiga, mengurangi pertumbuhan hama penyakit. Setelah dibajak, tanah segera harus digenangi untuk mempercepat pembusukan sisa-sisa tanaman dan menghindari hilangnya nitrogen, juga melunakkan bongkahan tanah yang disebabkan pembajakan. Penggenangan dilakukan selama kira-kira seminggu. Selama proses pembajakan, disarankan untuk menambahkan bahan organik atau pupuk kandang. Hal ini akan meningkatkan kandungan nutrisi dan pertumbuhan mikroba dalam tanah. Gunakan bahan organik atau pupuk kandang sebanyak 2-3 ton per hektar. Setelah pengolahan pertama, dilanjutkan dengan pengolahan kedua. Pada langkah ini, bahan organik dicampurkan dengan tanah untuk menciptakan keseimbangan yang baik. Pastikan pasokan air selama proses ini cukup, tidak terlalu kering atau terlalu basah.
Proses selanjutnya adalah meratakan permukaan tanah agar siap untuk penanaman. Permukaan tanah dapat diratakan menggunakan alat seperti papan kayu yang ditarik oleh sapi atau kerbau dalam metode tradisional, atau dengan menggunakan traktor tangan dalam metode modern. Proses perataan sebenarnya adalah penggaruan yang kedua yang dilakukan setelah lahan digenangi 7 sampai 10 hari. Penggaruan yang kedua ini dilakukan dengan maksud meratakan tanah sebelum tanam pindah, membenamkan pupuk dasar guna menghindari denitrifikasi, dan melumpurkan tanah dengan sempurna. Tahapan pengolahan tanah mulai dari perbaikan pematang atau galengan sampai perataan memerlukan waktu kurang lebih 25 hari atau kurang lebih sama dengan umur bibit di persemaian. Terakhir, penting untuk menyesuaikan waktu pengolahan lahan dengan persiapan persemaian agar tidak terjadi keterlambatan pada saat pindah tanam. Waktu yang ideal berkisar antara 15 sampai 21 hari. Itulah langkah-langkah pengolahan lahan tanaman padi untuk hasil optimal. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu yang ingin bertani padi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton.